muda yang seharusnya menjadi calon intelektual bangsa, calon pemimpin bangsa, begitu mudah melacurkan dirinya untuk dibayar oleh kelompok-kelompok perusuh, pengganggu, penunggang gelap di masa pandemi ini. Rezim ini begitu. Nah, itu mungkin yang harus menjadi bahan diskusi gitu. Bagaimana rute itu atau bagaimana gambaran setelah atau bagaimana gambaran Jokowi bisa mundur atau Presiden Jokowi gitu bersama rezimnya juga bisa mundur begitu. Dan itu kan yang sebenarnya belum ada bahasan hari ini gitu. Ketika kita ditanya apa rutenya begitu, apa skemanya atau apa jalannya begitu, kita nggak tahu gitu, sama-sama nggak punya bagaimana peta gitu dalam hal ketika baik itu bagaimana mau diapakan presiden ini gitu, kasarnya tanda kutip, dan juga setelahnya mau apa gitu. Itu kan yang masih jadi sebuah kebingungan akut di tengah masyarakat sih. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi di Opini Rudi edisi tanggal 26 Juli 2021. Ini hari Senin, awal PPKM level 4, level 3 beberapa daerah, karena PPKM darurat sudah dibubarkan atau dihentikan oleh Presiden Jokowi tanggal 25 Juli tadi malam. Nah, sahabat Indonesia, hari ini saya tidak membahas tentang PPKM karena saya mempunyai posisi jelas mendukung PPKM tapi tidak darurat, PPKM biasa saja sesuai dengan level atau zonasi dari daerah masing-masing. Nah, kali ini saya membahas tentang aksi lucu-lucuan yang disebut dengan wah cukup viral, Jokowi Endgame katanya. Ini digagas oleh mahasiswa, anak milenial, mahasiswa nggak tahu ya, apakah dia mempunyai rasa nasionalisme, sekedar pragmatisme karena dibayar. Ya. Ada beberapa tokoh mahasiswa, ada Dil Petro Marhain atau mungkin siapa saja. Lihat tadi di video perencanaan aksi itu ada tokoh-tokoh oposisi seperti Refli Harun, Rizal Ramli, ada Fadli John. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan aksi Endgame yang katanya berhari-hari? Kenapa tidak ada dan layu sebelum berkembang? Saya katakan aksi Endgame itu game over. Kemarin saya dapat bocoran dari beberapa orang yang sangat kompeten memberikan saran, memberikan masukan, memberikan analisis bahwa ternyata selain intensifnya Badan Intelijen Negara dan Intelkam dari Polri untuk meredam, menggembosi mereka, tapi yang paling parah itu ternyata ada isu, ada berita bahwa bohirnya atau cukongnya melarikan diri alias kabur karena pada hari H-1 hari hanya cukongnya hilang, hanya memberikan down payment, pelunasannya tidak diberikan, dihubungi oleh tokoh-tokoh mahasiswa nggak bisa lagi. Nah, padahal penggerak massa di lapangan itu minta pelunasan sebelum turun ke jalan gitu. Karena pelunasan tidak didapat, mungkin sebagian dikorupsi juga oleh anak-anak kroco-kroco ini, akhirnya aksi itu bubar. Ini menarik. Di samping itu saya harus akui, tolakan dari rakyat terhadap aksi itu membuat mereka tidak mempunyai legitimasi lagi. Pada kesempatan ini saya harus mengapresiasi kepada Kapolri yang telah menunjukkan sikap yang tegas untuk memerintahkan semua Kapolres melakukan patroli besar menjelang tanggal 24 Juli kemarin. BIN juga luar biasa, meredam, menggembosi. Tapi yang membuat saya ketawa, ini bohirnya ini kabur. Saya tidak tahu apakah bohirnya melihat bahwa aksi ini tidak efektif atau tidak mendapatkan dukungan publik sehingga
aksi yang direncanakan dalam tadi Zoom meeting, ada Rizal Ramli, ada Fadli John, ada Refli Harun, pembicaranya jelas, tadi ada Del Petro Marhen, itu wahyu sebelum berkembang. Kasihan sekali. Ini adalah potret dari kelompok-kelompok atau orang-orang yang tinggi semangatnya, ya, tapi tenaganya letoy, lemah. Kasihan sekali. Semangatnya menggebu-gebu tapi tidak mempunyai kemampuan. Mereka hanya asal berbeda, menggunakan anak-anak mahasiswa yang bau kencur, yang ada dikasih uang katanya ada yang 100 juta, ada sekian ini. Kasihan mahasiswa ini. Anak-anak muda yang seharusnya menjadi calon intelektual bangsa, calon pemimpin bangsa, begitu mudah melacurkan dirinya untuk dibayar oleh kelompok-kelompok perusuh, pengganggu, penunggang gelap di masa pandemi ini. Ini membuat saya geram. Bagaimana idealisme seorang mahasiswa yang begitu mudah patah karena rupiah. Saya pernah mahasiswa, pernah jadi aktivis. Yang terjadi, kita dulu masih lurus. Dalam melawan Orde Baru kita fokus tetap berjuang. Aksi yang terbaru, yang paling heroik, aksi mahasiswa 98. Ada Adian Apitupulu di sana, ada beberapa tokoh yang lain, itu luar biasa, hebat. Mungkin mereka juga diiming-imingi uang mungkin, atau kekuasaan atau jabatan, mereka bergeming, tidak mau terpengaruh. Nah, mahasiswa sekarang berbeda. Nggak tahu idealisme mereka kemana ya. Begitu mudah mereka melacurkan diri, hanya diiming-imingi mungkin kekuasaan, jabatan, atau mungkin bentuk rupiah, mereka langsung menggerakkan massa. Jadi ini bagi saya memprihatinkan. Generasi orang-orang seperti Del Petro ini kan kita harapkan menjadi generasi yang akan memimpin Indonesia saat Indonesia mencapai 100 tahun kemerdekaan tahun 2045 nanti. Tapi kalau mentalnya, mental koruptif seperti ini, apa jadinya? Sahabat Indonesia, saya yakin masih banyak mahasiswa Indonesia yang mempunyai idealisme yang lurus, yang NKRI dan Pancasilais. Orang-orang seperti aktivis-aktivis mahasiswa yang itu hanya pandai bercuap-cuap, yang melacurkan dirinya itu bagi saya paling hanya minoritas. Mereka hanya kencang bersuara di media sosial, tapi grassroots mereka tidak menguasai. Yang bisa mereka gerakkan adalah kaum-kaum anarko, kaum perusuh, kaum anti kemapanan yang pada dasarnya selalu menginginkan keributan. Mahasiswa yang benar tidak akan seperti itu. Sahabat Indonesia, harus saya katakan, saya bahagia. Teriakan saya kemarin dan beberapa teriakan tokoh-tokoh itu bergema di bumi Indonesia, sehingga sedikit banyak bisa menghambat laju mereka, dan mereka tahu bahwa ada perlawanan dari rakyat. Kenapa? Aksi mereka yang oportunis itu akan mengorbankan rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, apakah Rizal Ramli, Refli Harun, Fadli John bertindak sebagai bokir? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin mereka mau mengeluarkan uang. Mereka belum pada level bisa mendanai kelompok-kelompok yang bisa melawan pemerintah. Mereka hanya sekedar cuap-cuap, memberikan opini, memberikan semacam spirit atau mungkin narasi-narasi untuk mendukung kaum mahasiswa yang sudah disesatkan ini. Bokhirnya masih ada di luar yang lebih besar, yang mempunyai dana banyak, mempunyai kepentingan politik, dan ini akhirnya patah oleh realita
bahwa rakyat melawan. Pada intinya, kenapa akhirnya aksi endgame itu gagal? Karena rakyat melawan secara frontal dan radikal. Kita tidak mau lagi dikadali oleh kaum-kaum petualang politik yang mengorbankan rakyat. Ini perlawanan dari rakyat yang mempunyai akal sehat dan kewarasan. Jangan pernah mau lagi. Kita harus melawan. Kalau ada gerakan seperti itu, kita harus melawan. Mereka jumlahnya hanya kecil. Kita harus melawan untuk menciptakan stabilitas agar apa? Pandemi ini segera berakhir dan ekonomi tumbuh kembali. Selama pengacau-pengacau seperti kelompok-kelompok endgame ini merajalela, ini negaranya akan kisruh terus. Korbannya siapa? Rakyat. Mereka tokoh-tokoh sudah dapat cuan. Nah, untuk kali ini aksi mereka patah. Mereka hanya dapat down payment, tapi bohirnya mundur dengan teratur. Sahabat Indonesia, lepas daripada usaha keras dari Kapolri, Kepala BIN, kemudian seluruh rakyat Indonesia yang melawan aksi mereka, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Negara kita kembali dilindungi oleh anasir-anasir politik yang haus kekuasaan, yang tidak mempunyai empati dan mengorbankan kewarasan dan akal sehat dan berani mengorbankan rakyat. Ini kita dilindungi kembali. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ini yang penting kita harus syukuri. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang aksi endgame yang game over. Mereka layu sebelum berkembang karena bohirnya kabur alias menghilang. Ya, inilah aksi yang tidak murni, aksi yang sekedar dibayar, diperalat oleh pemilik uang, pemodal. Akhirnya begini hasilnya. Jadi pembelajaran juga oleh para bohir-bohir ini. Kalau kalian sekali lagi akan mengacau Republik ini, kami rakyat Indonesia akan melawan. Ini janji kita semua untuk menjaga Indonesia. Kita tidak boleh rakyat kita dikorbankan oleh kepentingan politik kaum petualang-petualang itu. Bagi mahasiswa yang sudah terkontaminasi, disesatkan, dan seolah-olah melacurkan diri dengan mau menjadi alat propaganda kaum bohir, sadarlah. Kembalilah ke jalan yang benar, lulus dulu dari sarjana, baru Anda berkuar-kuar. Anda belum layak berkuar untuk menjaga rakyat. Kalau ternyata Anda sendiri yang mencari keuntungan uang dari kondisi seperti ini, Anda tidak lebih dari penjahat kemanusiaan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Sekali lagi saya menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia untuk tetap taat protokol kesehatan. Mari kita menjalani protokol kesehatan dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran. Demi siapa? Demi kita sendiri, demi keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Salah satunya adalah pakai masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamal.